warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Delvi Lemnadi dari tingkat 1A Farmasi. Di sini saya ingin membuat tugas video praktek anatomi fisiologi tentang sistem indera. Sebelumnya ada yang udah tahu apa sih itu sistem indera? Apa saja sistem indera itu? Nah, di sini Delvi akan membahas tentang apa itu sistem indera. Simak baik-baik ya videonya. Nah, sebelumnya apa sih sistem indera itu? Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Nah, teman-teman, di sistem indera ini ternyata terbagi menjadi 3 macam reseptor. Reseptor pertama ada eksteroseptor, reseptor untuk menerima rangsangan eksternal atau dari luar. Sedangkan yang kedua ada interoseptor, reseptor yang menerima informasi dari lingkungan dalam tubuh. Yang ketiga ada proprioseptor, reseptor yang terdapat di otot. Nah, teman-teman, ternyata kita mempunyai 5 jenis sistem indera. Yang pertama ada indera penglihatan, yang kedua ada indera pendengaran, yang ketiga ada indera peraba, yang keempat ada indera pengecap, dan yang kelima ada indera penciuman. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah indera penglihatan, yaitu mata. Mata digunakan untuk melihat, terdiri dari mata bagian luar dan mata bagian dalam. Nah, untuk mata bagian luar ini terdiri dari alis mata yang berfungsi untuk melindungi mata dari keringat, kelopak mata dan bulu mata berfungsi untuk melindungi mata dari benda-benda asing, kelenjar air mata atau disebut juga dengan aparatus lacrimalis berfungsi untuk menghasilkan air mata. Nah, teman-teman, ini ada contoh gambar mata bagian dalam, silahkan dilihat. Nah, kita lanjut membahas mata bagian dalam. Sklera berfungsi untuk mempertahankan mata agar tetap lembab. Kornea atau selaput bening berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Koroid berperan sebagai penyuplaian makanan pelapisan retina mata. Iris atau selaput pelangi berperan mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Lensa mata berfungsi untuk memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat di retina. Retina fungsinya sebagai tempat terbentuknya bayangan pada benda. Saraf mata berfungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya ke susunan saraf pusat di otak. Nah, ini ada contoh gambar mata bagian dalam, silakan dilihat. Nah, ini ada contoh cara kerja mata saat melihat dekat dan saat melihat jauh, dan lensa dan otot. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang indera pendengaran, yaitu telinga. Bagian-bagian telinga yaitu ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar. Telinga luar ini terdiri dari daun telinga yang berfungsi untuk menangkap gelombang suara yang masuk ke telinga. Lubang telinga fungsinya sebagai jalan masuknya suara ke telinga. Saluran telinga fungsinya menghubungkan antara telinga luar dan telinga tengah. Telinga dalam terdiri dari tingkap jorong, jendela bundar, saluran setengah lingkaran, rumah siput. Telinga tengah terdiri atas selaput pendengaran atau gendang telinga akan bergetar jika ada suara yang masuk melalui liang telinga. Saluran eustachius adalah saluran yang menghubungkan telinga dan mulut. Fungsinya mengatur keseimbangan tubuh. Tulang-tulang pendengaran yaitu tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi. Nah, ini ada contoh gambar cara kerja telinga. Nah, yang ketiga ada indera penciuman, yaitu hidung. Hidung berfungsi sebagai indera penciuman dan alat pernapasan. Bagian-bagian hidung yaitu ada lubang hidung, rongga hidung, dan batang hidung. Cara kerja indera penciuman ini adalah zat yang berbau dapat tercium oleh hidung jika telah sampai ke rongga hidung. Kemudian ujung-ujung saraf penciuman terangsang dan disampaikan ke otak sehingga kita dapat mencium baunya. Nah, yang keempat ada indera pengecap, yaitu lidah. Fungsi lidah antara lain adalah sebagai indera pengecap, sebagai alat berbicara, sebagai pengatur letak makanan saat dikunyah, membantu menelan. Berdasarkan kemampuan ujung-ujung saraf pengecap, yaitu bisa merasakan rasa manis, rasa asin, rasa asam, dan rasa pahit. Nah, ini ada contoh gambar anatomi lidah. Nah, yang kelima ada indera peraba, yaitu kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan. Lapisan pertama yaitu lapisan epidermis atau kulit ari. Epidermis bertindak sebagai penghalang yang melindungi tubuh dari radiasi ultraviolet atau UV, bahan kimia yang berbahaya dan patogen seperti bakteri, virus, dan jamur. 2 ada lapisan dermis. Pada lapisan ini terdapat banyak reseptor atau ujung saraf penerima rangsang, sehingga lapisan ini fungsinya sebagai alat peraba.
Ketiga adalah lapisan hipodermis atau subkutan. Hipodermis ini merupakan lapisan kulit lemak atau jaringan ikat yang merupakan rumah dari kelenjar keringat dan lemak dan juga sel-sel kolagen. Fungsi kulit sebagai penerima rangsangan panas, nyeri, sentuhan, tekanan. Yang kedua, lapisan terluar pelindung tubuh. Yang ketiga, sebagai penghalang dari berbagai cedera. Yang keempat, mengatur suhu tubuh. Yang kelima, sebagai organ tubuh ekskresi. Nah, ini ada contoh bagian-bagian kulit. Apa saja? Silahkan dilihat. Sekian video dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Dan semoga videonya bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.